Ahamiyat ta'allum bis-sirat nabawiyah, ya. Mengapa kita harus belajar sejarah hidup Rasul SAW? Ini yang akan kita bahas sekitar 30 atau 40 menit ke depan. Walaupun sesi tanya jawab nanti di ujung, ya, tapi mulai dari sekarang para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak sekalian, para ikhwan akhwat, diperkenankan ya menulis chat, ya, kalau ada hal-hal yang penting, gitu ya. Misalnya saya menyampaikan sesuatu kurang jelas atau perlu dipertajam, ya, nanti ibu-ibu jamaah sekalian tinggal tulis di chat. Saya insya Allah bisa sambil menjelaskan, ya, nanti saya bisa membaca insya Allah, ya, di chat Zoom ini, ya. Nah, demikian, ya. Sehingga kita jika lewat nanti pertanyaannya sampai di akhir, nanti ibu-ibu bisa lewat. Tadi mau nanya apa, dan ini kejadian gitu ya, sering terjadi. Ketika ngisi kajian di tengah seperti ini, dia ingat pertanyaannya, tapi pas sesi pertanyaan dia lupa mau nanya apa. Jadi nggak apa-apa, tulis. Ya, bisa jadi langsung saya jawab atau mungkin di akhir. Kalau pertanyaannya sangat urgen dan relevan dengan penjelasan yang saya sampaikan, ya mungkin bisa langsung saya tanggapi. Tapi kalau tidak, ya maka sebagian nanti akan ditaruh di ujung. Ya. Baik. As-Sirah An-Nabawiyah. Ini mata kuliah kita. Saya sebut mata kuliah saja, ya. Secara pribadi, jamaah sekalian, saya sudah agak lama gitu ya mendalami tema ini, mengkaji dan menelaah tema ini. Bahkan kalau dirunut lebih dulu lagi di awal-awal, mungkin dari kecil bahkan. Saya ingat kakek saya almarhum sudah meninggal, ya, beberapa belas tahun yang lalu. Waktu kecil ketika usia SD, bahkan ya SD kelas 1, karena saya sebelum masuk sekolah saya sudah bisa baca tulis, ya, sudah diajarin dan bisa membaca lancar sebelum masuk SD. Saya ingat waktu kecil itu dijejalin, bukan dijejalin, tapi disodorin buku-buku sirah, buku-buku sejarah Rasulullah, ya, sejarah para sahabat, khususnya 10 sahabat jamin masuk surga, ya. Lalu kemudian sejarah para nabi, ya. Sehingga relatif saya ingat ketika taman SD itu saya sudah pengetahuan saya terhadap sirat nabawiyah, sejarah para sahabat, ya, dan sejarah para nabi, yaitu saya relatif sudah menguasai. Sudah ada kecenderungan suka dengan sirah nabawiyah pada waktu kecil. Ya. Dan ini terus ya ketika saya masuk SMP mungkin ya tidak ada pelajaran sirah, ya. Tapi saya sempat pindah dari SMP kelas 2, kemudian masuk kelas 3 SMP, saya pindah ke Tsanawiyah. Nah, ketemu lagi dengan sirah nabawiyah, ya, sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, ya, kemudian tarikh dan seterusnya. Ketika saya pesantren di Lampung 3 tahun lamanya pun ketemu lagi dengan sirah ini. Dan qadarullah ketika saya masuk ke Libya, ada pelajaran ini lagi dan lebih serius lagi sejak dari tahun 2000, ya, dari tahun 2000 sekarang 2021, lebih dari 20 tahun. Nah, ini bisa disebut saya agak fokus mengkaji sirah nabawiyah, fokus juga menulis, ya, bagi jamaah yang angkatan mungkin ya 10 tahun yang lalu, ya. 10 tahun lalu itu sedang kuliah misalnya, atau mungkin SMA tingkat akhir, ya, kelas akhir, tentu kenal majalah Islam Sabili, ya. Saya menjadi redaktur majalah tersebut selama 7 tahun, ya, dan diminta untuk menulis, menggawangi, bertanggung jawab terhadap rubrik sirat nabawiyah, rubrik Ibroh, ya. Nah, jadi dari tahun tersebut saya agak fokus, ya, mengkaji buku-buku, mengumpulkan narasumber, sumber-sumber referensi, ya, tentang sejarah hidup Rasulullah. Saya tulis, ya, tulis dalam bentuk tulisan-tulisan lepas di majalah. Setiap edisi saya tulis minimal 8 sampai 10 halaman dengan beberapa rubrik, ya. Kemudian diminta ngisi kajian-kajian di luar pandemi ini, bisa 52 kajian sirah saya isi di daerah Jabodetabek, sesekali juga ke Bandung, ya. Kemudian menulis buku, ya,
Kalau di data ada 57 ya, 57 buku yang saya tulis dan sebagian besar ya tentang Syirat Nabawiyah. Ini buku saya yang terakhir terbit Januari lalu tentang belajar dari perang Khaybar ya. Belajar dari perang Khaybar ya. Kemudian sebelumnya ada buku ya, belajar diplomasi dari sang nabi ya. Ini tentang perjanjian Hudaybiyah ya. Kemudian ada perang Uhud dan seterusnya ya. Jadi minat dan kecenderungan saya terhadap syiarah ini sudah dari kecil, lalu kemudian terhitung dari tahun 2000 ya agak serius sampai kemudian saya sampai hari ini ya. Nah, sekedar sharing gitu ya, mengapa kecenderungan ini perlu atau mengapa kita perlu mempelajari secara hidup baginda Rasulullah. Saya mungkin akan tuangkan dalam beberapa slide ya. Saya coba share. Baik, jamaah yang tergabung di Zoom ya, mungkin bisa lihat. Ini oke. F5. Ya. Sudah munculkah? Sudah ya? Sudah muncul, tapi mungkin belum besar ya gambarnya. Saya coba besarkan. Oke, sebentar, ini saya close dulu. Nah, jadi ketika membahas sejarah hidup baginda Rasulullah SAW ini, yang paling tidak ada beberapa hal ya yang saya sebut dengan urgensi ya. Mengapa ya kita harus belajar sirah an-nabawiyah ya. Ada beberapa alasan mengapa kita harus belajar secara hidup baginda Rasulullah SAW. Oke. Mengapa belajar sirah an-nabawiyah? Pertama, yang Allah, sebentar, ini slide-nya belum muncul. Nah, ini alasan pertama ya, mengapa kita harus belajar ya sejarah hidup baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lima'rifati syakhsiyat Rasul gitu ya. Jadi untuk ma'rifah, mengenal ya sejarah hidup Rasul secara utuh. Ya. Saya sebut utuh gitu ya. Jadi bukan setengah-setengah gitu ya. Kan kalau ditanya sejauh mana pengenalan kita terhadap Rasulullah SAW, itu kan sederhana ya. Biasanya saya mungkin dari awal atau saya lupa apakah Pak Dindin pernah minta kurikulum vitae saya apa enggak gitu ya. Tapi yang jelas biasanya kalau kita pengen kenalan dengan seseorang itu kan dimulai dari kurikulum vitae-nya, biodata singkat, asyirah az-zatiyahnya ya, dan nama ya, apalagi yang disebut dengan biografi singkat itu atau biodata singkat itu, nama, tempat tanggal lahir, hobi mungkin ya, mungkin status ya. Nah, kita jangan-jangan kurikulum vitae Rasul saja itu nggak tahu ya. Kurikulum vitae ya, atau kemudian biodata singkat Rasulullah jangan-jangan kita nggak tahu. Coba saya ingin memberikan kesempatan kepada jamaah ya, untuk merespon sebagian supaya kajian kita ini agak atraktif gitu ya. Yang yang memungkinkan menulis di chat, coba tulis. Saya ajukan beberapa pertanyaan. Ya, coba. Nama, ya, kan kurikulum vitae itu kan diberi nama. Nama. Siapa nama nabi kita? Silakan tulis di chat yang bisa saja. Misalnya megang handphone atau pakai PC bisa nulis. Silakan tulis nama. Bisa nama nabi kita. Silakan. Tulis nama nabi kita. Ya, terus baru berapa orang? Oh, sudah nulis beberapa, 4. Ada lagi? Terus? Ada lagi? Ya, sama semua jawabannya ya. Ya. Padahal dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dalam riwayat Imam Bukhari
Bahkan Imam Muslim juga ya dalam kitab kedua hadis sahih ini dikatakan, dan ini saya kutip dalam buku saya, ya, betapa romantis Rasulullah ya, lebih dekat dengan Rasulullah dan keluarganya. Itu dikatakan ya, saya kata Rasulullah ya memiliki 5 nama. Nah, ini ada versi lengkapnya, Bu Feti ya, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Aku punya 5 nama kata Rasul. Aku Muhammad, dan ini pemberian kakeknya Abdul Muttalib tentu saja. Nah, Abdul Qasim, ya, bagus. Kemudian Ahmad disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Terdapat dalam surat apa? Wasmuhu Ahmad. Ya, di surat As-Saff. Ya, Saff, ya. Ahmad. Kemudian dikatakan juga, aku kata Rasulullah Al-Mahi atau penghapus, yang menghapus, Al-Hasyir, Al-Aqib, ya, dan jadi yang kita kenal hanya Muhammad Rasulullah SAW saja. Padahal Rasul mengatakan lebih dari itu. Oke, sekarang kedua orang tua Rasul. Ayahnya siapa? Muhammad Abdul Qasim Ahmad. Oke. Ayah Rasulullah. Ayahnya siapa? Tulis. Abdullah. Ibunya siapa? Ayah, ibu. Ya, Siti Aminah. Ada yang menambahkan Siti. Siti itu bukan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia. Aslinya ya Aminah saja. Mengapa ada Siti? Sebagai penghormatan. Ya, penghormatan kepada ibunda Rasulullah. Sayyidati Fatimah. Sayyidati Aminah. Ayah, ibu, kakek Rasulullah. Kakek Rasulullah, ayah tulis. Kakeknya Abdul Muttalib. Kakek Abdul Muttalib, bagus. Iya, insyaallah Abdul Muttalib. Ada yang tahu nama Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Nama aslinya siapa? Abdul Muttalib? Ada yang tahu? Yang suka dulu di kampung, nggak tahu. Yang dulu suka di kampung baca Barzanji. Bagus. Ya, Syaibah. Bagus ya, Syaibah. Tadi sudah ada yang jawab Syaibah. Wasmuhu Syaibah. Iya, Syaibah itu artinya beruban karena Syaibah bin Hasim. Karena begitu lahir dia rambutnya putih semua. Ya, jadi maka dipanggil dengan Syaibah. Begitu dibawa ke Makkah karena dia kan lahir di Madinah, maka dipanggil dengan Abdul Muttalib. Hambanya si Muttalib. Muttalib itu pamannya Syaibah. Ayah, ibu, kakek. Sekarang neneknya Rasulullah. Dan tahu? Kita baru berkenalan nih ya. Kan pepatah lama mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tersayang. Bagaimana mungkin kita menyayangi Rasulullah kalau kita kenalannya enggak ya ta'aruf ya. Kita sekarang sedang berta'aruf. Dan tujuan utama dari belajar sirah itu adalah agar supaya kita bisa ta'aruf. Kenal dekat, kenal baik, kenal utuh Rasulullah. Jadi enggak sekilas doang. Kita baru kurikulum vitae-nya dan baru nyampe pada nenek. Ada yang sudah menyebut menulis nenek Rasulullah? Neneknya siapa? Atau ada yang sempat searching Google, tanya Google luar biasa sekarang ya, bisa jawab semua ya. Cuman benar atau salah itu wallahu alam. Enggak tahu. Nah, yang pengen tahu ya, yang kepo, nanti cek di buku kitab Sirah Ibnu Hisham. Di situ disebutkan ya, neneknya Rasulullah adalah siapa? Nah, nanti kita akan. Nah, Fatimah namanya, Fatimah. Oh, kalau Fatimah saya tahu. Iya, Fatimah namanya. Iya, Fatimah. Tempat tanggal lahir sekarang. Tempat di mana Nabi kita lahir? Di mana? Mekah, Madinah? Ada yang jawab Madinah? Nabi kita makamnya di Madinah. Saya beberapa kali umroh dan kunjungan ke makam Rasulullah. Ya. Beliau meninggal di Madinah. Nabi lahir di Makkah, ya, betul. Lahir di Makkah, meninggal di Madinah. Beliau dimakamkan di Madinah karena Nabi mengatakan bahwa di mana meninggal seorang itu meninggal, para nabi meninggal, maka di situ dia makamkan. Dan demikian selain. Jadi
Di mana kita meninggal, maka di kota itu, di tempat itu kita dianjurkan dimakamkan. Kecuali ada kebutuhan darurat, ya bolehlah bawa ke kampung dan seterusnya. Tapi kalaupun tidak, maka dianjurkan untuk makamkan di mana dia meninggal dunia supaya tidak nyusahin orang yang hidup. Tempat, ya, tanggal berapa Nabi kita lahir? Tanggal 12. Bulan Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun berapa? Saya sambil mengadmit peserta. Tahun gajah. Berapa gajah? 571. Tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tapi tahunnya Masehi. Atau seperti sekarang, 30 Jumadil Awal, Jumadil Akhir sekarang, tahun 2021. Ya benar sih, cuman nggak matching. 30 Jumadil Akhir tahun 2021 yang nggak pas. Jadi yang pas 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu kan Komariah. Tahunnya jangan Masehi, mesti Komariah juga. 12 April 571. Ya, ada yang mengatakan 21 April, ada yang mengatakan 12 April ya. Iya. Tapi kalau itu Masehi. Sekarang Hijriahnya, tahun berapa Hijriah Nabi kita lahir? Ada yang bisa jawab? Ya, sebelum Hijriah. Berapa tahun sebelum Hijriah? Berapa tahun sebelum Hijriah? Ada yang bisa ngitung? Iya, sebelum Hijrah. 53 sebelum Hijrah. Luar biasa. Jadi, kalau kita sudah bisa menjawab 53 tahun sebelum Hijrah, artinya pengetahuan kita tentang sirat Nabawi itu udah lumayan. Artinya kita bisa bedain, sekian Nabi lahir, berdakwah, 40 tahun menjadi Nabi, lalu kemudian setelah itu berdakwah di Makkah selama 13 tahun, sehingga ketika beliau hijrah itu 53 tahun. Intinya apa? Tujuan utama kita belajar sejarah hidup Nabi adalah untuk mengenal beliau. Ini satu. Ya, lima'rifati asy-syakhsiyat ar-rasul. Dan para ulama dulu jemaah, ketika mereka mempelajari sejarah hidup Nabi itu luar biasa. Ya. Ali bin Ali Zainal Abidin, ya. Cicitnya Rasulullah dari jalur Husain. Jadi Husain itu punya anak, di antara adalah Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan, bagaimana dulu kami belajar Al-Quran, maka begitulah kami diajarkan Al-Ghazawat, serial perang atau kehidupan Rasul sesuai. Dulu bagaimana atau di mana mereka meletakkan kutub tafsir, ya, kitab-kitab tafsir, maka di situ juga mereka meletakkan kutub sirah, buku sirah atau buku-buku sejarah. Jadi mereka menganggap penting. Saya karena sudah lama menggeluti dunia sirah ini, ya, maka secara sengaja tidak sengaja begitu, ya. Makanya saya selain ada misalnya tafsir Al-Qurtubi, ya, kemudian apa lagi, ya, tafsir At-Tabari, ya. Dan di sampingnya ada Al-Kamil fi Tarikh, ada Usul Khabar fi Ma'rifat Sahabah. Ini tentang sirah semua. Ada Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kemudian ada buku apa yang judulnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Bahkan di ujung sana ada Syiar Alamin Dubala. Jadi ini buku-buku syiar. Jadi para ulama dulu di mana mereka meletakkan referensi Al-Quran, tafsir, ya, maka di situ juga ditemukan buku-buku syiar sejarah hidup Rasul. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jazakumullah, mengapa kita belajar sirat nabawiyah? Agar kita bisa, ya, meneladani, ya, kehidupan para sahabat, ya, mendapatkan wawasan ini, ya, agar kita bisa, ya, menemukan uswah, menemukan keteladanan dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh dalam diri Nabi itu terdapat uswah, terhadap uswatun hasanah.
Demikian luar biasanya Rasulullah SAW. Beliau ya umurnya, ada yang tahu berapakah usia Rasulullah SAW ketika meninggal dunia? Berapakah usia Rasulullah SAW ketika meninggal dunia? Ketika wafat? Ya. Berapa? Ya, saya coba kutipkan aslinya. Ya. Saya di tangan saya ada kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, yang tulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya. Dikatakan oleh beliau, ketika baginda Rasulullah SAW itu wafat, ya, waqa'a hadzal haditsu hina ishtadda duha, ketika Nabi meninggal dunia itu di waktu duha min yaumil itsnin, ya, pada hari Senin. Jadi Nabi itu meninggal di hari Senin, ya. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 12 Rabiul tahun 11 Hijriah. Di hari Senin. Wa qad tamma lahu 63 sana. Dan usianya sempurna 63 tahun. Wa zadat 4 ayyam. Wa zadat 4 ayyam. Lebih 63 tahun, lebih 4 hari. Atau tambah 4. Jadi usia Nabi itu pendek. Rasulullah SAW itu usianya pendek. Apa maksudnya pendek? Dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Dibanding dengan para nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu jauh panjang sekali usia. Ya. Selain Nabi Isa barangkali, ya, tapi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Nuh. Ada yang tahu Nabi Nuh berapa usianya? Disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin Nabi yang lain tidak, tapi Nabi Nuh itu ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang tahu berapa usia Nabi Nuh? Ada yang pernah dengar? Pasti pernah mengkhatamkan? Ya, 95 tahun, Bro Feti? Enggak, ya. Dalam surat Al-Ankabut, ya. Dalam surat Al-Ankabut, ya, nanti jamaah bisa cek sendiri, Al-Ankabut 1001 tahun. Dalam surat Al-Ankabut, ya, sebelah kanan bagian bawah, ayat ke-14, ya. Allah SWT berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsin 'am." Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya dan berdakwah di tengah mereka 1000 tahun kurang 50. Demikian redaksi ayat. 950 tahun, lama sekali. Ya, 950 tahun, 1000 lah, 1000 tahun. Ya, kalau digenapkan ke atas. Karena ya 950 tahun itu, Bu Santi sudah jawab juga, itu lamanya beliau berdakwah. Usianya mesti lebih dari. Jadi panjang usia. Ya. Namun, jazakumullah, walaupun usia Nabi kita itu pendek, maksud saya tidak sepanjang Nabi-Nabi sebelumnya, tetapi keteladanan, hikmah, ibrah, serta contoh, ya, dari kehidupan beliau itu begitu sempurna. Saya berani, ya kita nggak boleh taruhannya, tapi berani mengatakan bahwa di antara segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke para nabi, bahkan lintas kepercayaan deh, kalau boleh, ya, lintas peradaban, lintas negara, sebut siapa, ya, sosok yang begitu fenomenal, ya, yang ditelaah jalan hidupnya, yang dikaji riwayat hidupnya, yang ditulis riwayat hidupnya selain Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau Rasul meninggal lebih 4 hari berarti lahir, ya nanti silakan dihitung ulang, ya. Saya mengutipkan pendapat dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri tadinya. Nah, jadi saya tekankan lagi, tidak ada sosok yang begitu fenomenal, ditelaah, dikaji sejarah hidupnya,
melebihi Rasulullah SAW. Baik oleh Muslim, bahkan non-Muslim. Ada buku yang tulis oleh Mikhail Hat yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, dan dia menempatkan baginda Rasul pada urutan pertama dari surveinya, dari kajiannya. Jadi dan dikaji sejarah hidup Nabi itu dikaji, alhamdulillah, dari berbagai aspek, dari berbagai kehidupan. Kalaulah misalnya, mohon maaf ya, nauzubillah, kita bukan meremehkan para nabi, utusan Allah yang lain, tapi Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu kan lama sekali hidupnya, jemaah. 150 tahun. Tapi coba, mohon maaf sekali lagi, tanpa, astagfirullah kalau meremehkan, bukan meremehkan. Kita ingin nyontoh dari kehidupan Nabi Nuh sisi apa? Misalnya sisi kesabaran. Ya, gimana nggak sabar? 150 tahun dakwah ya, yang dapat cuma sak kapal doang gitu ya. Bahkan dalam riwayat nggak nyampe 100 orang, ada yang mengatakan 80 orang, dikit sekali. Itu kan butuh kesabaran yang luar biasa. Tapi aspek yang lain, apa yang kita bisa contoh? Kita pengen belajar berbisnis kepada Nabi Nuh, bisa nggak bisa. Ya, kita tidak pernah menemukan riwayat Nabi Nuh berdakwah, berbisnis, nggak ada. Kita pengen belajar misalnya bagaimana mengatur pasukan perang, belajar kepada Nabi Nuh. Ada nggak ceritanya? Sepengetahuan saya nggak ada. Saya baca ulang buku Qasasul Anbiya itu oleh Imam Ibnu Katsir, nggak ada. How to, bagaimana Nabi Nuh berbisnis, bagaimana beliau memimpin pasukan perang, bahkan ya, kalau boleh disebut gagal ya, bagaimana beliau mendidik keluarganya itu gagal karena istri dan anak-anaknya tidak berhasil mendapatkan hidayah, walaupun hidayah tentu saja dari Allah SWT. Jadi misalnya kalau kita bikin skripsi atau workshop atau kajian ya, belajar mendidik keluarga dari Nabi Nuh agak susah. Kita dapatkan dalil-dalil dan riwayat. Misalnya, atau Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, atau Nabi Musa. Kita pengen belajar misalnya bagaimana mengatur negara, belajar kepada Nabi Musa. Susah, enggak ada. Nabi Musa tidak ditemukan riwayat beliau memimpin sebuah negara, enggak. Beliau kan lama direpotkan oleh Firaun, ya kan? Menghadapi Firaun yang togo itu ya. Yang ngaku dirinya Tuhan ya. Setelah Firaun mati ya, tewas, Nabi Musa repot ngurusi umatnya, ngurusi Bani Israel yang bandelnya. Bani Israel itu ya sampai sekarang repotin gitu ya, berkhianat, pelit gitu ya, ada korunnya, pelit, berkhianat ya, khanullah wa rasulah. Jadi Nabi Musa ya sibuk ya ngurusin dan tidak sempat mengelola negara. Mimpin pasukan perang. Nabi Musa melawan Firaun. Saya kadang membandingkan kehidupan para nabi ya. Bagaimana proses hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Semoga suatu saat kita bisa kaji khusus. Dengan hijrahnya Musa alaihissalam meninggalkan Mesir, itu beda. Proses hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah itu penuh dengan keteladanan. Di situ ada strategi. Bagaimana bisa keluar dari kepungan musuh yang mengepungnya 10 orang, mengepung rumahnya, itu kan strategi. Ya, Nabi meminta Ali untuk tidur tempat tidur beliau. Kemudian Nabi keluar rumahnya lewat pintu belakang dan kemudian bersembunyi di gua Jabal Sur atau gua Sur ya, yang perjalanannya berbeda arah dengan Madinah. Sehingga begitu mereka pagi hari menggerbek rumah Nabi dan tidak menemukan Rasulullah, mereka berhamburan menuju ke Madinah, arah Madinah, dan memastikan Nabi belum jauh. Orang semalam masih ada. Ya, paling-paling baru nyampe Tan'im atau lewat dikit baru nyampe ke misalnya tempat peristirahatan Wadi Qudait sekitar 120 sekian kilo dari kota Makkah. Mereka kejar, nggak ada, nggak ketemu. Kenapa Nabi ke Jabal Sur? Ya, balik arah. Ini kan kecerdasan luar biasa ya. Ketika hijrah juga Nabi melewati jalan yang berkelok, jalan alternatif. Tapi coba Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau hijrah dari Mesir ke Palestina? Ya, semua sesuai dengan arahan Allah. Jadi istihad Musa itu dikit. Ya. Bahkan dari awal kalau kita baca serius ya, itu pasukan atau pengikut Nabi Musa itu dikisahkan udah siap tuh berangkat. Kata mereka, Musa, ayo kita berangkat. Itu siap nih. Kata Musa, entar.
nunggu wahyu, perintah dari Allah. Berangkat aja ada wahyu. Sudah jalan, coba kemana mereka jalan? Dan awalnya bahkan diprotes oleh orang-orang Israel. Mereka jalannya ke laut. Dia kejar musuh, lari ke laut. Dia kan bunuh diri. Tapi karena Allah yang nyuruh gitu kan. Maka diikuti. Begitu sampai pinggir laut kan bingung lagi tuh. Nabi Musa ngapain kok kita udah pinggir laut? Itu sebentar lagi Firaun datang tuh. Maka kata Allah, wadrib bi asakal bahar, pukulkan tongkat. Jadi semua sesuai dengan skenario dan kemudian full detail bimbingan Allah. Jadi istihad sebagai strategi seorang manusia ya itu ada tapi dikit, tapi Rasulullah enggak. Dan itu bisa kita contoh. Ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Nabi kita pendek usianya, tapi keteladanan yang diberikan luar biasa. Dari apa saja jangan ngurus keluarga. Tadi saya pernah bikin buku judulnya Betapa Romantis Rasulullah. Ya, ada 26 hadis yang saya kupas yang dalam buku ini yang menjelaskan tentang harmonisasi dan romantisme Rasul dengan keluarganya. Ya. Kita pengen misalnya apalagi belajar bisnis. Ya, saya pernah nulis buku judulnya. Ya, beginilah Rasulullah berbisnis. Ya, jadi Nabi itu seorang pengusaha yang luar biasa. Pengen belajar menjadi seorang negarawan, ya. Para sahabat juga mencontohkan kenegarawanan itu. Ada Umar bin Khattab, ada siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan seterusnya. Jadi Nabi kita pendek usianya, tapi keteladanan beliau begitu luas, begitu banyak. Dan menariknya apa? Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan hari ini. Walaupun ya, Nabi Muhammad sudah tiada berbilang 1420 tahun yang lalu, sudah lama Nabi meninggal dunia, tapi ya, kehidupan beliau itu masih sangat relevan dengan ya, cara-cara beliau menyelesaikan masalah, cara beliau bahkan membangun sebuah negara. Mungkin suatu saat kita akan bahas langkah-langkah Nabi membangun Madinah pada awal-awal hijrah, sangat mungkin kita bisa praktikkan dalam konteks ini. Nah, ini keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salisan yang ketiga, jangan lupa mengapa kita belajar secara hidup bagi Islam? Untuk memudahkan kita ya memahami Al-Quran dan memahami hadis. Ya, untuk memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW. Mengapa? Sebab hampir semua ayat, ya hampir semua, walaupun tidak semua, ada beberapa yang tidak, itu punya asbab an-nuzul, ya, sebab turunnya ayat. Itu adalah peristiwa yang terjadi di masa Nabi. Itulah siapa. Atau kasarnya, ada banyak ayat yang tidak bisa kita pahami secara langsung gitu kan. Kalau kita tidak lihat konteksnya. Berkenaan dengan apa ayat itu turun. Sederhana. Ya, kalau kita bisa misalnya ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Ya. Jadi kata Allah, dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, 'anil khamri wal maisir, tentang minuman keras dan berjudi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Di dalam keduanya ada dosa, tapi ada manfaat. Ya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, di sini tidak ada penjelasan bahwa khamar judi itu haram, nggak ada. Allah cuma mengatakan bahwa ya, ada dosa dan ada juga manfaatnya. Artinya boleh dilaksanakan. Kan bahaya kalau kita cuma mengambil penggalan ayat ini tanpa tahu sebab nuzulnya, tanpa tahu latar belakang mengapa ayat itu turun. Ya. Nah, contoh yang lain misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr. Ya, bukan surat Al-Fath, surat An-Nasr. Ini surat favorit. Pendek. Biasanya kalau imam baca ayat ini ya makmumnya pada demen, pada suka ya. Idza jaa, dan ketika datang, idza jaa, ketika datang, nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath, dan al-fath, pembebasan, pembukaan. Apa maksudnya al-fathu di sini? Kita nggak ngerti, bingung gitu ya.
Apa artinya? Tapi ketika kita baca peristiwa Fathu Makkah, kita akan nyambung. Nah, jadi memudahkan kita. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Ya, surat Al-Anfal itu berkenaan dengan perang Badar. Surat Ali Imran ayat 134 dan sampai 170 sekian itu berkenaan dengan perang itu. Surat Al-Hasyr, ya, surat Al-Hasyr itu berkenaan dengan perang melawan Bani Nadir ketika diusir oleh Nabi ketika mereka berkhianat. Dari situ kemudian kita tahu karakter orang-orang Yahudi itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanah. Jadi orang-orang Yahudi, musuh-musuh itu ya, tidak memerangi kalian illa fi qura muhassanah, kecuali di dalam kota yang terbentengi, di dalam desa yang terbentengi. Ya, fi qura au min wara'i judurat, itu di belakang tembok. Dan begitulah karakter orang Yahudi. Mereka kalau berperang itu tidak pernah berhadapan-hadapan, ya, atau pernah tapi jarang berhadapan-hadapan. Mereka selalu di belakang tembok, di balik benteng. Makanya orang Yahudi itu kalau bikin rumah itu sekaligus benteng pertahanan. Nah, kita tahu dan kita juga tahu karakter kalangan Ansar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya, jadi orang Ansar itu kata Allah dalam surat Al-Hasyr, dan ini berbanding dengan karakter orang Yahudi. Ya, apa itu? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya, mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Jadi orang-orang yang hijrah ke mereka itu dicintai oleh orang Ansar, penduduk asli Madinah. Karena itu ada yang ngasih rumah, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih kebun dan sebagainya. Bahkan ada yang menawarkan istri seperti Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Ya, yuhibbuna man wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan tidak ditemukan dalam diri mereka kepentingan apapun terhadap apa yang telah mereka berikan. Ngasih aja. Jadi nggak ada yang ambil-ambilnya. Nggak ada yang ambil pilih saya gitu, nggak ada. Ngasih aja. Gitu. Kemudian apa yang terakhir? Wa yusruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, kata Allah. Mereka berbuat ihsan, mendahulukan kepentingan saudara di atas kepentingan mereka sendiri. Nah, jadi tujuan belajar sejarah Nabi antara lain apa? Agar kita bisa mudah memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena hampir semua ayat, sebagian besar ayat dan hadis-hadis laha asbab an-nuzul, ada latar belakang yang menyebabkan ayat itu turun, dan itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk memahami ayat-ayat tersebut dan semua ya, sama seperti Al-Fatah tadi, inna fatahna laka fathan mubina. Apa dengan fathan mubina? Itu akan ketahuan kalau kita baca sejarah tentang perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya. Yang ketiga, agar kita mudah mengenal Rasulullah. Tujuan pertama mengenal Rasulullah, ma'rifat syakhsiyat Rasul. Yang kedua adalah meneladani. Nah, karena inti dari belajar sejarah itu bukan hanya menghafal nama-nama dan tempat-tempat semata, tapi juga mengambil ibrah, keteladanan, hikmah, uswah. Dan yang ketiga memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Yang keempat, tujuan kita belajar secara hidup Nabi ini adalah agar kita semakin yakin bahwa Islam yang mulia ini, ajaran Islam yang kita anut ini betul-betul agama yang bisa dipraktikkan. Bukan utopia, bukan ajaran yang ngambang-ngambang gitu, nggak jelas, bisa dipraktikkan dan terbukti. Sudah ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu Islam dipraktikkan secara sempurna di zaman Rasulullah SAW dengan hidup. Lanjut di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun, lanjut di zaman generasi setelahnya. Dengan semakin kemarin semakin susah diterapkan gitu ya. Jadi Islam itu bukan hanya teks yang ada di buku, tapi adalah sebuah peraturan, sebuah manhajul hayat, aturan hidup, gaya hidup ya, yang betul-betul bisa kita praktekkan. Dan ini bisa menambah kebanggaan kita terhadap Islam. Karena itu ada seorang mu'allaf asal Mesir asal Australia ya, karena
di Melbourne tinggalnya ya. 2013 pernah ke sana dan ketemu. Jadi dia mu'allaf ini boleh disebut mu'allaf lah ya, belum lama masuk Islam. Dia lahir dalam keadaan ayahnya Nasrani, ayahnya tidak bertuhan, ibunya Nasrani. Dia lahir dalam keadaan gak jelas agama. Dan qadar Allah jamaah, ketika dia dewasa, tumbuh, hidup dalam dunia pendidikan, dan Melbourne itu terkenal sekali sebagai apa, negara atau kota yang berpendidikan. Mungkin seperti Jogja dan sebagainya. Kota yang kampus-kampus terkenal ada di situ ya. Nah, tumbuh menjadi orang yang berilmu dan bekerja sebagai orang yang profesional ya, demikian kira-kira. Sampai pada suatu saat dia mikir, kayaknya saya perlu Tuhan. Selama ini dia ateis, nggak punya Tuhan. Ya, tapi dengan kecerdasannya, akhirnya mengatakan, saya perlu Tuhan. Saya nggak mungkin alam semesta ini tercipta begitu saja. Maka akhirnya apa? Dia melakukan penelitian. Hampir semua agama yang ada di Melbourne waktu itu, dia teliti semua, mencari kebenaran. Persis seperti Salman Al-Farisi, kita tahu sejarah hidupnya, memburu mencari kebenaran. Tapi setiap agama yang teliti, bukan hanya diteliti, tapi dia masuk. Artinya menjadi penganut agama tersebut dan mengamalkan menjalankan ibadahnya, dia merasa tidak puas. Ada aja yang kurang, tidak sempurna. Dan memang begitu, ya. Inna dina indallahi al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati. Islam sempurna. Sampai akhirnya dia mentok gitu ya. Dan satu-satunya agama yang belum dia pelajari, apalagi dia anut, adalah Islam. Seorang temannya dicerita bertanya, Anda sudah pelajari semua agama, tapi kenapa Anda belum pelajari agama Islam? Ya, kata orang ini yang mu'alaf ini, namanya Yosef kalau tidak salah saya, dia berganti nama menjadi Yusuf setelah masuk Islam. Kata dia, ngapain saya belajar atau mempelajari agama teroris? Disebut Islam itu teroris, agama tukang bunuh, tukang bom gitu kan. Untuk apa saya belajar? Jadi dia sudah termakan isu-isu yang dijejalkan ya, kalangan ya Islamofobia hari ini, dengan menyebut Islam itu teroris, dengan menyebut Islam itu arogan. Agama yang datang dari Arab arogan. Ini kan konyol, luar biasa. Dia sudah termakan isu itu, ya, sehingga dia tidak pelajari Islam. Ya. Tapi lama-kelamaan dia mikir, dan begitulah. Ya, kecerdasan itu akan menemukan kebenaran. Persis seperti Khalid bin Walid, begitu luar biasa memusuhi Islam, tapi pada akhirnya dia masuk Islam. Dan Umar memberikan komentar kepada Khalid ketika masuk Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Ma aslama Khalidun illa liaqli. Khalid ini tidak akan masuk Islam kecuali dengan akal. Islam itu adalah agama yang bisa dicerna dengan akal. Afala yatadabbarun, afala taqilun, afala yusirun. Banyak sekali ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Nah, laki-laki Yosef ini berpikir, mengapa saya tidak fair? Artinya, kalau Islam itu teroris, saya pengen tahu, bukan dari media, bukan dari orang lain, benar nggak? Akhirnya dia buka back mind-nya, buka otaknya, buka pemikirannya gitu kan, dari kedunguan berpikir itu, dia lepas, ya, kalau bahasa kasarnya, yang menyumpel pendengarannya, dan dia lakukan penelitian. Ya. Tentu saja dimulai dari Al-Quran. Ya. Karena siapa yang ingin mengetahui ajaran suatu agama, ya dari kitab suci ya dong. Karena itu adalah panduan mereka. Ya. Maka dimulai dari sini. Ya. Nah akhirnya alhamdulillah dibaca Al-Quran, ya, kemudian diteliti. Ya. Al-Quran itu kan mu'jizat. Al-Quran ini mu'jizat. Saya ingin membuat statement ya, barang siapa yang memiliki Al-Quran, terserah dari aspek apapun, sesuai dengan bidang ilmunya. Mungkin di sini ada yang dokter, kita cut sampai di sini. Setelah ini kita tanya jawab ya. Dokter kah? Ahli agama, ahli bahasa kah? Astronomi kah? Silakan lakukan penelitian terhadap Al-Quran ya, dengan objektif, apa adanya, tidak tendensius gitu kan. Maka insya Allah Anda akan menemukan kebenaran. Dan saya sudah membaca banyak sekali para ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan penelitian terhadap Al-Quran.
Ya, ya waktunya terbatas ya. Saya pernah baca bagaimana seorang berkebangsaan Yahudi, beras Yahudi, suku Yahudi, ya, berdarah Yahudi, dan orang Amerika, ya, Yahudi Amerika, gitu ya. Jadi pernah melakukan penelitian yang bermula dari kenyinyirannya terhadap Al-Quran, dinyinyir terhadap Al-Quran, menyebut Al-Quran itu nggak adil, menyebutkan Islam itu tidak, atau bias terhadap perempuan, ya. Dan dia lakukan penelitian dengan tema awalnya dia mengkritik Islam, mengapa tidak adil memperlakukan perempuan, karena kata dia perempuan itu ya, kalau dia cerai dia nggak boleh langsung kawin, langsung nikah lagi, nggak boleh, ada masa iddah. Nah sementara laki-laki kan enggak, ini curang, nggak benar Islam. Maka diteliti dan sumbernya Al-Quran. Dan singkat cerita jemaah, akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia tahu hikmah masa iddah dan penjelasan-penjelasan secara ilmiah dan dari sisi ilmu kedokterannya. Singkat cerita, ini tadi Yosef Melbourne ini tadi, setelah melakukan bacaan Al-Quran, di satu Ramadan dia datang ke sebuah masjid Islamic Center di Melbourne, Australia, ketemu dengan dengan seorang ustadz, ilmuwan juga, dialog bla bla, dan akhirnya dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, kata beliau apa? Saya telah melakukan banyak penelitian terhadap berbagai agama dan kepercayaan, tapi tidak pernah menemukan sebuah ajaran yang lebih sempurna dari ajaran Muhammad ini, Rasulullah SAW. Bahkan bagaimana tata cara masuk toilet pun katanya ada dalam Islam, yang saya tidak temukan dalam ajaran. Nah, jadi jemaah, dengan pelajari dengan pelajari secara hidup Nabi akan menambah kebanggaan kita terhadap Islam, ya. Karena Islam itu bukan agama teks saja, tapi betul-betul bisa kita praktekkan, ya, sampai hari ini. Barangkali ini pengantar ya sudah 40 menitan barangkali, ya, atau lebih sedikit. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada moderator kita, host tadi siapa? Syauki Abdurrahman. Saya persilakan. Dari saya ditutup sementara sambil saya baca beberapa chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Ustaz Happy Andi atas pemaparannya. Alhamdulillah dari pemaparan beliau, Saufi coba ambil ibroh itu dari pemaparan beliau, ada 4 ya poin dari Muqaddimah.